1445 sampai 1635 sebelum Masehi. Oke, sebelum Masehi ya, 1400. Kamu search di Google-mu situ, koin dirham kapan ada? Dirham kapan ada? Ketik. Kapan dirham ada? Itu aja. Terus kita lihat. Dirham. Kamu bilang kan tadi orang Madian sudah pakai dirham ya di zaman Yusuf. Oke. Ya, kalau Al-Quran bilang seperti itu ya seperti apa nggak bisa dibantah. Koin dirham itu kapan ada? Kita lihat. Ini fakta sejarah. Dibantah. Lo itu membuktikan Kan kamu Quran itu yang nulis nabimu manusia. Kamu mengatakan Quran itu adalah sejarah. Sejarah itu harus sesuai dengan fakta yang ada. Fakta. Iya. Fakta historis. Kalau tidak sesuai fakta berarti itu dongeng. Nah, sekarang di sini pembuktiannya apakah surah Yusuf ayat 20 ini dongeng atau sejarah? Koin dirham kapan? 642 Masehi. Di mana? Ya, di mana? Apanya di mana coba? Nah, apakah di zaman Yusuf itu sudah ada dirham atau di zaman dirham itulah Yusuf? Ya, kan yang bawa dirham ke situ yang orang yang Madian tadi yang membeli Yusuf. Oke, orang yang Madian. Yusuf kan di tahun 1700 sebelum Masehi. 1700, ini 600. Jadi hitungan Masehi ini seperti saya tanya sama Bapak, itu hitungan Masehi itu dihitung seperti apa tuh? Dihitung naik. 1800 sebelum Masehi, Yusuf. Itu kalau sebelum Masehi dihitung mundur. Kalau setelah Masehi itu ini dihitung mundur bukan? Ini dihitung maju atau mundur? 642, 643. Sebentar. Gitu. 1900 Yusuf itu hidupnya 1900-an sebelum Masehi. Ya. Itu dirham adanya 630 berarti terpaut berapa? 1800 1900 ditambah 600 itu berapa tahun? Hah? 1500 tahun kemudian baru ada dirham. Ini berindil meneh. Kok langsung on. Lah, emang seperti itu kan? Tahun 1900 Yusuf dijual itu masuk ke Mesir itu kira-kira tahun 1900-1800 sebelum Masehi. Ya, 2500 tahun berarti selisihnya. 52 Masehi berarti 1500 tahun setelah Yusuf mati baru ada dirham 2500 besar. 2500 tahun setelah Yusuf mati. Ya, 2500 tahun. Jadi itulah yang diinformasikan dari kalian, dari informasi Al-Qurannya ini dia. Apa yang mau disangka coba? Ya? Yang ibu disangka di sini apa? Berarti di zaman itu yang dikatakan Quran ini ya, bahwa Yusuf dijual dengan dirham, sedangkan dirham itu belum ada di zaman Yusuf. Berarti Al-Quran itu salah mengatakan Yusuf dijual dengan dirham. Terserah Bapak mau bilang salah atau apa. Loh, bukan terserah, ini faktanya. Ya, walaupun Bapak bilang faktanya, yang namanya dirham itu kan uang. Kamu bahasa Al-Quran itu terkadang dia satu kata itu mewakili semua bahasa makna. Arabnya apa yang ayat 20 itu? Dirham bukan? Yang mana? Yang bahasa ayat 20-nya. Coba kamu buka ayat 20 itu dirham enggak bahasa Arabnya? Wasaruhu bisa manim baksin darahi doral ima ma'dudah wa kanu bihi minadh zahidin. Darahim mana di situ? Makanya dirham itu nggak ada situ. Loh, itu apa yang kamu baca tadi? Darahima. Itu apa? Darahima. Coba ya. Ya itulah makanya kata-kata dalam Al-Quran tuh ya satu kata itu ini konteksnya kan uang, alat pembayaran. Jadi kalau misalnya orang abang bilang belum ada mata uang gue, Dul saya tahu ya. Pada zaman Yusuf mereka tidak melakukan jual beli dengan mata uang tapi dengan timbang menimbang berat emas atau perak, ukurannya shekel. Mantap lah, ya itulah dia kalau misalnya apa udah diberitahu uang atau berat, gimana sih lo? Jadi kalian mau membenarkan yang mana coba? Ya kami yakin Al-Qurannya ini lah. Jadi kalau misalnya kalian
Alkitab mengatakan Yusuf dijual dengan 20 shekel perak. Siapa 20 shekel perak ya? Mas apa perak? Akhirnya sampailah kafilah itu ke Mesir, dan di sanalah mereka menjual Yusuf dengan harga murah. Dibanding dengan mahalnya harga budak di negeri itu, apalagi Yusuf adalah seorang saya nggak anak yang peduli. tampan dan segar bugar. Iya aja, iya. Saya terima. Intinya Yusuf dibeli dengan uang dirham, bener kan? Nah, sedangkan kita tahu secara fakta historis, dirham belum ada di zaman Yusuf. Terus kenapa Quran mengatakan Yusuf dibeli dengan uang dirham? Yang mana yang Iya. salah ini? Dia tidak salah. Kamu harus jujur. Ini jujur juga lah. Salah Nah, jujur. Jujur. Di dalam udah saya bilang. Quran nggak salah. Quran nggak salah. Udah saya bilang. Di Al-Quran Quran nggak itu salah. satu kata itu. Kalian setuju nggak satu kata dalam Al-Quran itu satu kata Arti itu dirham dia? apa? Coba dia- kamu cari di Google arti dirham. Oh, bentar. Saya soal uang-uang itu ya bingung juga saya Ya, kan. cari aja arti dirham. Ya, makanya kita lagi belajar. Ya, semuanya kan kita ambil manfaat. Jangan makanya. Tapi kalau salah, aku salah, Dul. Ya, saya nggak peduli dengan Ya, kalau tafsirmu sebenarnya. misalnya salah, Allah Siapa itu tidak yang- pernah salah menurunkan wahyunya. Gitu. Jadi siapa yang membayar? jadi begitu banyaknya jutaan umat Islam, walaupun dibilang situ ini dirham ini itu tidak berkenaan dengan akidah, kecuali sholat dalam hukum sholat, dalam hukum lainnya. Ini kan informasi yang histori yang lalu. Nah, ya udah. Oke ya. Oke, udah sir. Apa tadi dirham? Enggak arti dirham yang di bahasa Arabnya itu. Bentar ya, biar saya cari bentar. Langsung aja ketik di Google arti dirham. Itu aja. Nggak pernah salah dari awal loh. Kalau awal ya nggak mungkin salah. Gede. Coba gede dulu. Oke, nih ya. Nih, Bu Sofi Kejadian, suaranya jauh, Bu. 337. Suaranya Bu Sofi jauh, Bu. tuh 20 sikal perak. Iya, kita Kejadian nggak usah ke 37. Alkitab dulu, kita ke Al-Quran aja. Ya, karena mereka nggak percaya Alkitab juga kan. Ya udah. Ini Alkitab kita cuma. Ini saya mau percaya Al-Quran sebenarnya, makanya saya bertanya tentang Al-Quran. Telkomsel Gimana itu simpati toh, bener kan? Iya. Apa arti dirham? Hamba Allah. Nah, dirham juga. Nah, dirham kan? Dirham itu apa? Mata uang kan? Mata uang, mata orang dari luar gitu, luar Mesir. Ya, yang pokoknya di Timur Tengah itu memakai dirham, ya kan? Dan dirham itu ada di abad ke-7 setelah Masehi. Abad ke-7 setelah Masehi. Berarti dari 0 ke dirham ada itu ada 700 tahun kurang lebih. Oke. Sedangkan Yusuf Oke, 1500 sebelum Masehi. Berarti dari 0 ke zaman Yusuf ada 1500 tahun sebelum Masehi. Mundur dia kan? Mundur. Berarti ada selisih sekitar 1800 belum 2200. Masehi, ngerti nggak artinya? Dia kayaknya nggak Ya. tahu loh itu. Sekitar 2200 sampai 2500 tahun perkiraan selisihnya antara dirham pertama kali ditemukan dan Yusuf meninggal. Terus kenapa Al-Quran mengatakan Yusuf dibeli dengan dirham sedangkan dirham aja belum ada di zaman itu? Mungkin nanti saya belajar lagi yang saya tahu. Nah, ini lebih kan bagus keyakinan gitu kami berarti dah. ya. Iya, memang supaya ya. kita Gak bisa dapat saya poinnya. ngotot-ngotot ini kapan ini itu ya kan. Ini kan informasi dari Al-Quran gitu. Kami sebagian umat Muslim itu ya harus tidak Bagus, bisa bagus. menafsirkan Saya Al-Quran senang sesuka hati kami gitu. Saya senang Nah. kalau kamu begitu, kamu Iya. mencari tahu apa yang benar. Gak apa-apa. Iya. Tapi jangan membantah tapi nggak ada data.
Ya memang iya, saya tidak ada membantah dari tadi. Saya buka data, buka Kecuali yang kamu, lainnya kamu gitu kan. tunjukin di sini, oh dirham itu ada di zaman Yusuf, ini buktinya loh. Nah, itu saya salut. Tapi ini kan kita ketemu kan nggak ada gitu kan. Nah, kamu cari tahu Iya, aja. iya. Ya. Ini mungkin untuk pelajaran buat saya gitu kan. Berarti bisalah saya ukur seperti apa pemahaman saya lagi tentang Al-Quran gitu. Berarti saya harus memperdalam lagi. Mungkin ya gitulah. Iya. Selama Al-Quran itu tidak bertentangan dengan hadis yang lainnya atau yang lainnya, itu kan histori aja Bapak. Kecuali di situ ada hukum sholat harus begini Tapi begitu gitu kan. Di sini Mm-mm. Al-Quran, ya brother, di sini Al-Quran menentang fakta historis. Maksudnya? Iya, karena dia mengatakan Yusuf dibeli dengan dirham, sedangkan fakta sejarahnya dirham itu ada di abad ke-7 setelah Masehi. Tidak. Itu Bang Profesor Metaporis tuh, tahu dia tuh, coba Bang Buruz. Dibantah lagi. Bang Metapor. Enggak, abang bilang, abang bilang, dengar dulu. Ini abang ini udah pernah diskusi sama saya, abang Profesor DR itu. Abang bilang histori dalam Al-Quran itu tidak. Profesor DR yo tambah ruwet meneh kowe brindil. Tambah kacau. Celat kamu Iya. sama dia. Kamu Kita masih pakai dulu nih Google makanya kita, brother. ini di sini. Enggak, Belum pakai. ini ada ayatnya. Kalau misalnya ini saya membuktikan kalau histori itu memang ada jadinya. Di surat Al-Buruj itu ada 20 orang Nasrani ya dibunuh di situ, satu orang selamat. Namanya Daus bin Salabah. Itu profesor tuh tahu dia tuh kisahnya. Ya, kenapa orang Nasrani di situ di Al-Buruj itu disebut orang beriman? Orang mukmin. Itu Bang Mukmin itu Profesor artinya tuh. apa, mukmin? Ya mukmin itu kan beriman. Iya, mukmin beriman dia, beriman sama satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala aja. Kenapa di Minggu di situ? Nasrani di Najran. Kenapa ibadahnya di Minggu itu lah mukmin? Kamu jangan sampai Profesor Metatron buka suara. Nah, ayo Bang, bukan suara. Bang Metapora. Buka celana lu, saya kasih tahu. Itu Bang Metapora yang jelasin. Ya. Kamu kalau sampai Profesor buka celana, saya kasih tahu. Itu Bang Metapora sudah belajar dia. Bang Metapora semangat aku sama dia. Coba Bang Metapora, Al-Buruj, abang jelaskan sedikit Bang. Itu ada salah satu histori dari Al-Quran sebelum datang Islam. Aku nggak ngikutin ceritanya kenapa nih Pak? Apa Bro Warung? Enggak, Ya, masih tadi yang kan Cuman- tadi Ya, kan teman tanpa kita Allah. dengar dulu. Tadi teman kami kita akan jelaskan. bilang kalau histori dalam Al-Quran itu tidak ini bilangnya tidak bisa dipakai. Makanya saya hubungi Bang Teroni ya untuk ya kan kemarin kita ada bahas tentang itu surat Al-Buruj itu. Mungkin bisa Abang terangkan dulu sedikit gitu. Biar saya nggak merasa berbohong kayak gitu. Oh, kalau yang tentang Al-Buruj, tentang karena saya sama Agatha kan dari gereja timur, banyak cerita-cerita Kristen yang diambil jadi Islam di Al-Quran gitu Bang. Contoh, surat Al-Kahf itu berbicara tentang 7 pemuda. 7 pemuda yang tertidur di gua itu cerita Di gua. tentang Kristen di zaman era Bizantium. Makanya di Islam itu nggak begitu jelas itu orang hidup di zaman siapa. Banyak yang bilang di eranya setelah Nabi Isa. Tapi kalau Nabi Isa, artinya kalau zaman Nabi Isa yang dipersekusi itu Kristen yang kami ini yang mengatakan Yesus itu adalah firman, yaitu Allah itu sendiri. Kalau di Islam kan bilang oh mereka nggak nyembah Isa gitu. Sementara itu kisah orang yang nyembah Isa, nyembah Yesus. Yang kedua, surat Al-Buruj itu cerita dari kami juga. Tokohnya ada namanya Santo Aretas. Silakan dibuka ya. Santo Aretas tokohnya di Kristen Najran. Nanti di Kristen Najran itu ada lagi nanti yang membelanya Daus Tulaban. Itu juga jadi Santo Elesbas kalau di kami. Jadi kalau dibilang Quran memverifikasi ya dibilang memverifikasi, tapi kalau masalah faktual ya kenapa cerita gereja kami yang kalian ambil gitu. Paulus ya, ini ada kisah yang paling unik ya. Di surat Yasin ayat 14 itu ada Paulus. Itu bisa dibaca di Sirah Nabawiyah juga. Ini korelasi. Di mana Paulus di situ itu bertemu dengan orang namanya Syamun dan Yuhanna. Syamun, ini pernah dengar nggak cerita ini Bang?
hamba Allah. Belum bang, belum. Mungkin bisa jadi referensi buat saya. Ya, abang buka surat Yasin ayat 14 itu di mana diceritakan bahwa ada 3 orang utusan atau rasul itu menggunakan kata arsalna itu rasul, arsana atau mursal. Bentar ya. Biar saya cari itu. Ya coba buka. Ya, Yasin bang ya. Yasin. Nah, lanjut bang cerita bang. Yasin ayat berapa bang? Orang itu Yasin ayat 14 bang. Oke. Nah surat ini turun supaya Allah itu memperkuat Nabi Muhammad yang mau ke Madinah. Karena Nabi Muhammad waktu itu mau hijrah, dia itu agak-agak ragu gitu. Kalau suatu saat orang-orang Madinah itu nggak nerima Islam. Jadi ayat ini turun supaya Allah itu menguatkan, supaya dia pede gitu. Nah jadi ceritanya, di dalam surat Yasin itu ada 3 orang rasul yang diutus ke daerah yang namanya Antioquia. Nah, Antioquia ini di situ kalau kita baca di Alkitab kami hubungkan. Orang-orang Kristen tuh pertama kali disebutkan di situ, di Kisah Para Rasul 11 ayat 27. Disitulah pertama kali mereka disebut Kristen. Nah, tapi kami bisa tahu setting Antioquia ini apa yang terjadi. Kita bisa baca di Galatia 2 ayat 9. Galatia 2 ayat 9. Ini diceritakan bahwa 3 orang yang ada di dalam surat Yasin tadi. Yohana dan Bulus ya. Nah ada ya di situ ya. Yohana dan Bulus. Syamun itu Petrus. Kalau di kami itu Simon Petrus namanya. Yohana itu Yohanes. Bulus itu Paulus. Nah kalau baca di Galatia 2 ayat 9, di sini diceritakan bahwa inilah pertama kali Paulus diangkat jadi rasul. Ya. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan kepada orang-orang yang bersunat gitu. Makanya mereka pergi ke Antioquia. Antioquia itu di situ Syria ya. Nah di Islam juga, dalam tafsir itu juga kotanya apa tuh bang? Ada nggak kotanya? Intakia. Di Syria. Intakia tulisannya di situ. Nah settingnya ini juga di Antioquia, ini memang surat untuk orang Galatia, tapi settingnya ini juga ada di Antioquia. Kalau kita baca selanjutnya ini, Galatia 2 ini. Nah, kemudian ini diriwayatkan lagi di dalam surat Kisah Para Rasul. Pada saat itu orang itu dari Yerusalem pergi ke sana untuk menginjili. Nah, orang Islam itu di situ juga di tafsir itu disebut 3 orang utusan itu utusannya Nabi Isa. Utusan Nabi Isa betul nggak? Sebentar ya, saya baca dulu. Oleh karena kedua utusan itu ada yang menyebut bernama Yohana dan Bulus tidak berhasil melaksanakan misinya. Dikirim lagi seorang yang bernama Syamun dengan tugas yang sama. Risalah yang mereka bawa adalah supaya penduduk Antioquia itu mau membersihkan diri dari perbuatan syirik, supaya mereka melepas diri dari segala bentuk sesembahan selain Allah dan kemudian kembali kepada ajaran tauhid. Itu menurut Al-Quran, Bang. Kalau lihat Ibnu Katsir tuh Nabi Isa ajarannya. Mereka juga disebut Hawariyun. Kalau baca Sirah Nabawiyah, mereka disebut Hawariyun atau Al-Atba. Hawariyun itu pengikut langsung, yang namanya Paulus itu pengikut tidak langsung, namanya Al-Atba. Nah kemudian itu nggak berhenti sampai situ. Nanti abang baca sampai di surat Yasin ayat 20. Itu ada lagi utusan keempat, namanya Habib Al-Najjar. Bentar. Datanglah dengan bergegas dari ujung kota seorang laki-laki yang berkata, "Wahai kaumku, ikutlah para rasul itu." Di sini tafsirnya ayat ini menjelaskan sunnatullah berlaku pada apabila rasul yang bertugas menyampaikan kebenaran terdesak pasti akan mendapat bantuan Allah. Berkaitan dengan kisah penolakan penduduk Antioquia terhadap 3 utusan Nabi Isa, datanglah seorang laki-laki bernama Habib An-Najjar dengan tidak memiliki pengaruh atau kuasa yang menentukan. Ya, yang itu ya. Habib Al-Najjar itu, Habib itu artinya kekasih atau tersayang. Dalam bahasa Yunaninya itu agape atau agabus. Nah di kami, tadi aku bilang kan Kisah Para Rasul 11 ayat 27 tadi tentang Kristen ya. Di Antioquia lah murid-murid itu pertama kali disebut Kristen. Itu Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Nah kemudian kita baca ayat 27,
ada nabi yang bergegas dari Yerusalem ke Antioquia. Ini nabi dan rasul juga nih. Namanya siapa? Coba baca nanti di ayat 28. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit oleh kuasa Roh Kudus, ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Ini dia ke Antioquia juga nih. Tadi ayat 27 kan dari Yerusalem ke Antioquia. Bahkan itu di dalam surat Yasin ayat 20 itu tulisannya Aqsal Madinati. Jadi kemungkinan besar itu dari daerah yang namanya Aqsa, tapi diterjemahkan itu sebagai ujung atau jauh. Nah, dia ke Antioquia. Ini jadi utusannya ini empat-empatnya namanya persis nih, antara Yohanes sama Yohana, Syamon dengan Simon Petrus, Bulus dengan Paulus, terus Agabus yang jadi Habib. Nah, ini ke Antioquia dan dia mengajarkan tauhid di sini. Nah, kalau di kami yang utusan Yesus ini Agabus ini masuk dalam 70 utusan Yesus yang kalau kita baca dalam Lukas 10 gitu. Jadi konteksnya mereka ini menyembah Yesus sebagai Allah gitu loh. Kalau di Islam kalian kan akan menafsirkan, oh iya ini bertauhid kepada Allah, tidak menyembah Nabi Isa. Nah ini kan error di sini. Kalau kita nimbang error dong, karena kalau dalam sejarah yang ada kekristenan yang nyembah Yesus itulah yang berkembang di Antioquia. Justru yang tidak menyembah Yesus itu baru muncul di kemudian hari yang namanya disebut Arianisme yang baru muncul tahun 300-an gitu. Jadi bagaimana mungkin cerita dalam Alkitab kami ini bisa muncul di tempat kalian dengan dimodifikasi. Bahkan itu paling lucu ya. Nanti lihat di Ibnu Katsir, surat Yasin ayat 20, apa pekerjaan Habib itu? Dia adalah seorang uskup. Emang di Islam ada uskup? Coba di Islam ada jabatan uskup nggak? Nggak ada. Misalnya mungkin ada. Jabatan uskup itu seperti apa? Loh, kalau di kami uskup itu penilik jemaat. Di Alkitab itu gereja. Jadi di dalam gereja yang dalam Alkitab ini ada jabatan namanya diaken, pembantu gembala. Gembala itu disebut presbiteros atau penatua. Nah, di atasnya penatua itu namanya uskup. Itu yang kalau di gereja Katolik namanya paus, di gereja Ortodok namanya patriark. Ya, kalau di gereja Protestan mungkin dia di atasnya gembala, dia gembala sidang gitu. Nah, itu kan nggak ada di Islam. Kalian kan cuma ngerti apa ya, ustadz sama apa istilahnya kiai kan kalau di Indonesia. Jadi enggak. Kenapa Habib itu dipakai untuk orang Kristen ya? Ternyata Habib itu dari Agabus ya? Iya, dari Agabus. Dan inilah nabi terakhir orang Islam. Nabi terakhir orang Islam tuh bukannya Isa, tapi Agabus ini. Coba baca nanti di ayat 26. Di situ disebutkan kami tidak mengutus satu utusan pun lagi kepada bangsa ini. Nah, setelah Agabus ini matilah, dia mati ditusuk ya, di Kristen juga sama, di Sinaksarion. Itulah baru masa Patro. Yunus jadi kita gini aja, Al-Quran ini kan kitab yang kami imani gitu kan. Kan dia bercerita tentang sejarah juga, ya tentulah diambil juga sejarah dari orang-orang abang gitu, sejarah dari Alkitab, Taurat, Zabur gitu. Cuman di sini kan masalahnya itu kalian tuh ambil sejarah tapi kalian ubah-ubah, itu masalahnya. Ini bang, ini bukan kami yang ubah-ubah, ini firman Allah langsung. Kalau abang bilang kami ubah-ubah, berarti kami sudah sama lah. Contoh ya, kita ke toko yang paling ini aja lah, Isa ya. Itu kan dia kan dari keluarga Miriam, Harun, Imran ya kan. Nah itu kalau kita merujuk di Alkitab, nama Harun, Maryam itu ada di kitab Bilangan 15. Kitab Bilangan itu ditulis 1500 tahun sebelum Masehi. Nah, kalian dapat nama itu dan kalian itu ini tafsir nama pekerjaannya. Pekerjaannya apa? Uskup itu ada di sini. Nanti lihat di Ibnu Katsir. Pekerjaannya dia adalah seorang uskup. Uskup ini jabatan dalam gereja. Bahasa Arabnya episkop itu adalah al-uskuf. Nah,
kok bisa nabinya Islam itu jabatannya uskup? Kan lucu. Ini ya. Yang mana itu? Ini tafsir dari surat Yasin ayat 20 tadi. Nanti paling enak itu pakai ini, abang pakai Qurano, baca surat Yasin ayat 20. Ini ada terjemahan perkatanya, terus nanti ada tafsirnya. Nah, klik aja Ibnu Katsir. Nanti diceritakan bahwa ini siapa. Dia adalah seorang yang bekerja sebagai seorang uskup. Nah, sekarang kalau ada pendeta ngomong di Komal, pasti orang Islam tutup telinga. Sementara ini loh, uskup jadi nabi dan rasulnya Islam. Iya, uskup. Iya. Sama ini lah, Lemeta, tolong itu dah. Kita bilangan berapa ya yang ada nama Miriam, Harun, Musa itu? Bilangan 15 nggak salah. Bilangan 12. Nah itu kan mirip-mirip juga itu. Dan itu kita bilangan kan 1000 tahun lebih sebelum Masehi itu. Ya, bilangan 12 ayat 1 tuh. Nah, itu dia. Kalian dapat nama itu sekali kalian ubah-ubah itu namanya. Bukan kami yang ngubah, Abang. Kami nggak ada merubah-merubah lagi isi Al-Quran ini. Jadi itu firman Allah. Kayak mana kami mengubahnya coba? Berani nggak kami mengubahnya nggak? Kan nggak berani kami mengubahnya. Buktinya pada zaman Muhammad aja udah ada 7 versi Quran yang turun. Hah? 7 versi? Iya, kamu tahu nggak Sabatu Ahruf? Sabatu apa? Apa aja Sabatu Ahruf terus? Kamu nggak tahu pada zaman Muhammad ada 7 versi Quran kata Muhammad? Dari mana ayatnya? Mungkin ada hadisnya bisa dinampakkan, Bang. Pada zaman Muhammad sudah terdapat perbedaan bacaan Quran. Hisham bin Hakim itu membaca surah Al-Furqan lebih panjang. Lalu mereka berantem karena ada ayat yang panjang, ada ayatnya pendek. Lalu mereka berkata, menurunkan Qurannya dalam 7 ahruf. Kamu benar bacaannya, kamu juga benar. Bakar 7-7-nya pada zaman Utsman bin Affan. Jadi di zaman Rasulullah itu tidak ada Al-Quran tuh yang pakai baris ini, baris atas, baris bawah, gitu. Bukan. Saya tanya. Kenapa nabimu mengatakan Jibril menurunkan dalam 7 ahruf? Kamu tahu nggak ahruf itu apa? Apa coba? Huruf. 7 huruf yang beda-beda. Hadisnya mana tuh? Coba lu. Dia nggak pernah baca lagi. Kok baca? Makanya kadang-kadang saya ini, kalau misalnya ini kan beda, orang kakak kan pernah membaca gitu, mungkin ingin tahu Islam itu. Nah sedangkan kami yang wajib-wajib, yang jelas-jelas ya udah kami baca gitu. Misalnya ada pertanyaan seperti ini, ya cobalah tunjukkan dulu gitu. Kamu nggak pernah dengar Sabatu Ahruf? Belum pernah. Waduh, repot. Nah, ini aja ke dirham tadi, Bang. Gimana nih keputusannya dirham ini? Kita mesti ketok palu nih. Ketok palu aja, saya anggap itu sebagai pelajaran untuk saya, sebagai PR untuk saya gitu kan. Karena kalau misalnya kami umat Islam nih, kok misalnya di Al-Quran itu memang kami terima semuanya, baik itu haram yang dikatakan ya haram, halal dikatakan ya halal gitu, nggak ada perselisihan lagi di situ. Kembali ke diri kita masing-masing. Saya tidak bisa menghakimi Al-Quran. Beribu juta umat Islam itu, masa dengan saya, dengan kalian, dengan 479 menonton ini menghakimi Al-Quran, gitu ya kan. Jadi kembalilah aku tanya. Orang-orangnya lagi. Wahyu gitu. Itu wahyu pertama yang turun kepada nabimu itu yang mana? Wahyu pertama? Iqra. Surah berapa itu? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, surat berapa? Iqra. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu
surah berapa, Bang? Surah berapa? Surahnya Nggak usah lu cari lama-lama, 96. Aduh, 96. banget sih. Ya, terima kasih bantuannya. Karena kita kan buka Al-Quran pun di internet. Oke, siapa yang 96. Oke, siapa Tunggu dulu. Sebentar. Siapa yang nyusun Quranmu sehingga wahyu pertama itu bisa jadi nomor 96 dan susunan Quran itu surahnya acak-acakan tidak sesuai dengan turunnya wahyu. Siapa yang nyusun Quranmu tuh acak-adut kayak begitu? Nah, yang menyusunnya adalah itu di zaman Khalifah. Jadi susunannya itu udah dikasih tahu sama Allah. Al-Fatihah pertama. Susunannya dikasih tahu sama Allah. Kepada Nabi Muhammad. Nah, kok ketawa? Ngarah. Gimana lucunya coba? Yang menyusun siapa, Bang? Yang menyusun siapa? Yang menyusun ya para sahabat. Sahabat ketemu sama Allah. Ya, ketemu dengan Rasulullah lah. Oh kan HP, Rasulullah ketemu HP-nya Allah. HP kan semenjak Rasulullah meninggal HP-nya kan masih ada tak? Baca di grupnya dong, grup Jibril, Allah sama Baginda. Ya, grup WA-nya masih Nah, ada ya. ini udah penghujatan kulihat nih. Kalian kalau tidak paham jangan menghujat gitu. Sekarang aku tanya. Tadi kan aman-aman aja. Aku tanya, surah Ngapain Al-Fatihah harus surah pertama. keluar ulat leher tuh? Enggak, sekarang aku tanya, surah pertama Al-Fatihah itu menurut urutan turunnya wahyu nomor berapa? Menurut Wahyu, bentar ya. Karena kita belajar Quran juga. Sama, saya bukan ustadz. Pertama saya bukan ustadz. Saya bukan kiai, bukan juga ulama. Jadi sabar gitu. Setelah surat Al-Iqra itu nomor 2. Turunnya wahyu surah nomor berapa? Surat lupa aku, bentar. Tapi sebenarnya yang mau aku tanyakan itu, Pak. Kenapa Bapak percaya sama Quran? Emang Allah itu Quran? Ya. Jadi gini Kak ya. Kita dari kecil ya, mau dari kakak, mau semuanya, mau dari kakak dari Kristen, kita sudah didoktrin dari kecil itu tentang agama kita masing-masing. Jadi walaupun orang kakak itu mengatakan Al-Quran ini begitu, begini begitu, ya kami nggak bisa ini karena kami sudah yakin dengan keyakinan kami gitu. Pak. Saya nggak ke situ, Pak. Saya nanyanya gini, Pak. Bapak kan percaya kepada Quran dan menaati percaya Quran. 100%. Dan menaati apa yang tertulis di dalam Quran. Menaati apakah semuanya. Quran itu adalah Allah, Pak? Wahyunya, Ibu, wahyu. Perkataan Allah yang disampaikan ke Rasulullah, lalu saya tahu. disampaikan kepada Apakah sahabat wahyu dan Allah dibuatlah. Apakah wahyu Allah itu adalah Allah, Pak? Wahyu Allah itu ucapannya, kayak mana lu dibilangnya? Iya, ucapan Allah apakah Allah? Ya ucapan, kayak ucapan kakak kan berbentuk suara. Jadi dari kakak kalau datangnya. Ucapan saya itu ya saya. Ya udah ucapan Allah itu ya ucapan saya. Allah. Ucapan Allah. Perkataan saya adalah saya gitu. Ya gitu juga. Itu wahyu diturunkan sama Allah. Jadi itu perkataan Allah, bukan di dalam Quran itu Allah, bukan. Harus loh. Perkataan Allah bukan Allah, gimana Pak? Saya bingung loh Pak. Tadi Bapak bilang kalau perkataan saya itu saya. Kok perkataan Allah itu bukan Allah sih Pak? Iya, itu kan Ibu kan sudah didoktrin juga. Firman itu menyatu sama apanya. Saya nggak ngomongin doktrin. Jadi kalau misalnya itu, iya memang iya. Karena mindset Ibu sudah di Injil. Begitu Ibu masuk ke Al-Quran, Ibu pun berasumsi kalau Al-Quran itu pun Allah, bukan. Loh kan perkataan dia Allah adalah Allah. Perkataan Allah. Jadi ngapain kalau itu perkataan Allah kalau bukan Allah itu namanya apa? Apakah kalam Allah itu bukan Allah Pak? Mana sih kamu nggak tahu kalau di sini itu orang-orang ex-muslim semua. Iya, orang Muslim itu udah paham Al-Quran.
Orang Muslim udah paham Al-Quran. Jadi di Al-Haq ke-40 itu Al-Quran itu perkataan Muhammad. Mana Al-Haq? 40. Ayat berapa, Bang? Surah berapa tuh? Ada 2 ayat dalam Quran yang mengatakan Quran Itu perkataan Muhammad loh. Yang mana? Ayat berapa? 40. Al-Haq ke-40 surah 69. Itu perkataan 69. Bentar ya, saya buka dulu. Al-Haqqah. Ayat ke? Allah. Ayat ke berapa? Baca kurung dalam 40 dalam kurungnya jangan dibaca ya. Itu tambahan. Jangan dibaca dalam. Tadi fokus ke pertanyaan Bu Sofi, mantap. Tunggu dulu. Ayat berapa tadi, Bang? Bang Hamba. Ini si Agatha, si Agatha ini lahirnya Muslim, dia udah pernah naik haji. Oh, apa-apa. Buktinya dia kok lebih tahu gitu dari abang. Gimana tuh, Bang? Katanya semua orang Islam itu tahu ininya, kitabnya. Ya tahu lah. Ya tergantung pribadi masing lagi gitu. Oh, tergantung juga nanti. Pribadi masing-masing gitu. Kan kita apa yang kita timba di dunia itu yang kita dapatkan di akhirat nanti. Ayat berapa tadi, Bang? Al-Haqqah 40. 45, 43, 40. Innahu laqaulu rasulil karim. Sesungguhnya ia Al-Quran itu benar-benar wahyu yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Nah, konteksnya yang tambah yang nama dia. diturunkan. Tapi wahyu. Iya, di sini kan ditegaskan ke Al-Quran loh, Bang. Itu namanya revisi, Bos. Kalau tambah-tambahin gitu, Bos. Coba leweka. Gedein leweka. Aduh. Iya. Yang mana lagi kita coba? Main perkata aja. Kita main kata perkata aja. Ya udah main berkata. Innahu sesungguhnya ia kawalu rasul itu benar-benar perkataan rasul karimin yang mulia. Jadi Al-Quran itu perkataan rasul, bukan wahyu. Iya, disampaikan sama Allah. Gimana sih abang ini? Kalau abang pahami itu ya udah beda doktrin. Abang mau terbang ke Papua, saya mau ke terbang ke Aceh, masa kita sama-sama pergi. Jadi ini kan kita jalankan masing-masing. Ini informasinya ada masing-masing. Menurut Muqatil bahwa ayat-ayat ini diturunkan berhubungan dengan sikap para pemuka Quraisy. Kita mendengar bacaan Al-Quran seperti perkataan Walid bin Mughirah bahwa sesungguhnya Muhammad seorang pesihir, perkataan Abu Jahal bahwa Muhammad seorang penyair, dan perkataan Uqabah bahwa Muhammad seorang tukang tenung. Ya, ayat ini membantah perkataan itu. Allah menegaskan pada orang musyrik di Mekah dengan sumpah dengan makhluknya, ya, baik yang dapat dilihat, diketahui dan dirasakan dengan pencara indah maupun tidak, bahwa Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad itu benar-benar wahyu darinya. Al-Quran bukan perkataan Muhammad atau perkataan yang diada-adakan. Ya, Muhammad kemudian dikatakan sebagai firman Allah dari perkataan Bimatub Tafsuri. Ibu kok bohong. Ini agama Islam kami bacakan sendiri gitu. Ya kami memahaminya sendiri. Jadi ngapain bohong. Saya tanya, hamba Allah. Al-Quran itu semua perkataan Allah ya? Semua perkataan Allah. Tidak ada satu kata pun yang bukan perkataan Allah. Iya, betul. Betul. Karena itu informasi dari Allah. Ya, bukain Maryam 64 ya. Maryam 64 ya. Informasi dari Allah. Semua ya, kamu bilang semua, seluruhnya Al-Quran itu adalah perkataan Allah. Maryam Ayat 64. Baca langsung aja bahasa Indonesia. Singkirin dulu Bang Weka. Stikernya. Di situ dikatakan, dan tidaklah kami turun kecuali atas perintah Tuhanmu. Saya tanya, ini perkataan berapa siapa? tadi? Ayat berapa? Maryam ayat 64. 64. 60, 64.
Semua perkataan Allah ya. Ini keceplosan ini dicatat ini perkataan Jibril. Enggak bang. Orang Islam itu nggak ada laku lagi dengan ini. Cuman kita aja yang orang abang sama aku aja nih yang ini. Yang Oke, coba buat bingung. kita jawab. Tidaklah kami ya di sini dalam kurung Jibril turun kecuali atas perintah Tuhanmu. Oke, itu aja dulu. Itu aja satu kalimat ya. Kan titik di situ. Ini perkataan siapa? Perkataan Allah. Loh, yang turun itu siapa? Jibril. Jadi Jibril mengatakan dan kepada Muhammad ya, kan Muhammad ini yang dibawakan wahyu kan? Jibril mengatakan dan tidaklah kami turun kecuali atas perintah Tuhanmu. Ya, iya. Kalau ada diperintahkan Allah, oh Jibril, sampaikan ayat ini kepada Muhammad. Turun Jibril. Ya berarti Allah menyuruh Jibril mengatakan dan tidaklah kami turun gitu. Ya, tugas malaikat di dalam Islam itu ya. Minimal ada 3 kata dan tidaklah kami ini adalah perkataan Jibril. Ya sudah, gimana mau saya apakan coba? Apa yang mau saya bantah dari Al-Quran? Ya berarti ada minimal ada 3 kata yang bukan perkataan Allah. Tidaklah kami Jibril turun kecuali atas perintah Tuhanmu. Miliknya lah segala ada yang ada di hadapan kita, di belakang kita, dan di antara keduanya. Tuhanmu sekali-sekali bukan pelupa. Nah, di sini perkataan Allah ya, atau perkataan saya bacakan tafsirnya aja terus. Gitu. Jadi biar nggak ini. Pada ayat ini Jibril menegaskan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa para malaikat tidak akan turun membawa wahyu kepada Rasul kecuali bila telah mendapat perintah dari Allah. Berarti perkataan siapa itu? Ya, perkataan Allah, wahyu. Wahyu ini itu adalah Jibril memang Allah. Jibril itu bukan Allah, dia malaikat. Gimana sih kalian? Kalian ngotot biar sama dengan ini kalian, dengan pemahaman. Dan nggak bisa lah. Enggak, kita belajar bahasa Indonesia di sini, hamba Allah. Yang mengatakan ini siapa? Yang mengatakan ayat ini? Yang berkepentingan yang mengatakan ini Allah. Jadi makanya saya bilang tadi minimal ada 3 perkataan Jibril di sini yang bukan perkataan Allah, yaitu dan tidaklah kami. Karena itu adalah pernyataan dari Jibril, bukan dari Allah. Benar nggak? Kamu baca ini Allah langsung yang menerangkan. Ya, kamu baca tafsirnya. Ini. Coba tafsirnya. Tafsirnya ini baca pada ayat ini Jibril menegaskan kepada Muhammad SAW. Ya, iya, Jibril. Makanya kita baca dulu. Gini Bapak gini ya. Jibril itu tidak turun ke dunia menjumpai Muhammad apabila Allah tidak memerintahkannya. Yang kita bicarakan bukan tujuannya, yang kita bicarakan ini perkataannya. Apakah perkataannya Jibril tercatat juga di dalam Al-Quran? Ya, perkataan Jibril itu tugasnya ya apa yang dikatakan apa yang dikatakan Allah ya itu yang disampaikan, nggak ada ditambah-tambah, nggak ada dikurang-kurangi. Oke, berarti Allah mengatakan ke Jibril dan tidaklah kami turun, gitu. Berarti Allah ikut turun juga kalau Jibril turun. Ini surat ini dia sedang menginformasikan. Makanya menginformasikan ini informasi loh, informasi kepada umat. Kalau kita lihat ayat sebelumnya ya. Kita lihat ayat sebelumnya. Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa. Itu kaminya masih pakai huruf besar. Kamu lihat ayat sebelumnya. Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa. Kami ini siapa? Kaminya huruf besar kan, kaminya kan di situ kan. Nah, kami ya itu berarti bermakna keagungan, benar kan? Kita langsung ya bermakna keagungan. Berarti termasuk Allah dan para malaikatnya kan? Ya itulah keagungan Allah itu. Oke, kita lanjut ke ayat yang tadi. Ayat 64. Kaminya jadi huruf kecil. Karena Allahnya hilang. Kamu lihat situ. Kaminya huruf besar atau huruf kecil? Huruf kecil.
Iya, tidaklah kami ya. Karena Di sini Allah kan tidak termasuk tidaklah dalam kami Jibril itu, dalam ya. kami itu, oke ya. Berarti yang menyatakan ini adalah siapa? Tidaklah kami Jibril, ya kan? Berarti maksud ini Bapak, perkataan maksud- siapa? ma- Pernyataan maksud- siapa ma- ini? Maksud Bapak gini kan, maksud Bapak itu Jibril itu ya dia Nggak usah berputar-putar lah. Kan Iya, tadi kan bisa Perkataan jelaskan. siapa? Dan Maksud- tidaklah kami. Minimal Itu tiga siapa? kata Perkataan aja lah siapa? kita. tidaklah kami ya kan. Dan tidaklah kami ini kami perkataan itu siapa? Ya perkataan Allah lah. Kalau perkataan Allah harus huruf besar di situ. Iya, ini harus huruf besar kali ini. Di mana perkataan Allah? Dua konsekuensinya harus huruf besar dan Ya berarti ini Allah juga perkataan ikut Allah huruf. nih. Wahyunya aja sayang, abang-abang sayang. Ya kalau wahyunya aja itu harus tetap huruf besar. Kalau Allah ikut. Iya. Kenapa dia huruf kecil? Karena ini adalah perkataan Jibril atau pernyataan Jibril yang ikut tercatat di dalam Al-Quran. Jadi kalau kamu gitu ya? mengklaim 100% Al-Quran adalah perkataan Allah, minimal 3 huruf Ya besar. lah. Saya baca tafsirnya aja ya. Karena saya ini dari saya bilang, saya nggak punya hak untuk Ya ditafsir. Saya nggak untuk peduli menghakimi dengan- Al-Quran. ya. Saya tidak punya Saya hak. nggak Jangan bilang cuma soal punya makna. hak Saya untuk nggak peduli membela soal gitu. maknanya. Saya nggak peduli soal makna. Pada ayat ini Jibril menegaskan kepada Muhammad bahwa para malaikat, ingat, tidak akan dapat turun membawa wahyu Iya, itu kepada penegasan Rasul Jibril, kan? kecuali bila mereka telah dapat perintah dari Allah. Udah. Oke, itu penegasan Jibril atau bukan? Penegasan Jibril atau bukan? Ya, penegasan Jibril melalui Allah. Gini. Ya, perkataan Allah tetap ini perkataan Allah. Jibril itu tidak pernah menambah dan tidak pernah mengurangi. Aduh. Biar ketawa seperti apa. Yang masih presiden lanjut loh. Oke, gini aja. Sakit nih orang nih. Bro Itu Beka, jelas kok kok sakit. bilang bahwa Udah saya bilang, kita udah didoktrin masing-masing. Jadi kalau kalian itu meminta ini disalahkan, ya nggak bisa lah. itu perkataan Allah sekarang itu tadi, dan kami ya itu menegaskan bahwa bukan Allah yang berkata di situ. Dan ketika tadi ada kata miliknya, ya berarti bukan Allah yang berkata di sini. Kalau misalnya kamu bilang ini perkataan Allah, siapa itu miliknya? Miliknya itu siapa yang berkata? Miliknya itu siapa? Aja deh. Ya milik Allah lah, semua milik Allah. Kenapa Allah bilang ini miliknya, bukan milikku? Ya. Dia kan sedang menginformasikan kepada kita. Informasikan ke siapa? Coba Untuknya itu, untuk pertanyaannya kita inilah. Untuk kalian bertanya, kalau kami Islam kan sudah tahu. Begitu kalian mendengar ayat ini pasti kalian tanyakan. Ya itu siapa? Ya itu kami terangkan ya Allah. Kaminya, sejak kapan itu kaminya menjadi huruf kecil kalau kamu bilang itu perkataan Allah? Iya. Ini perkataan Allah. Saya tidak bisa bilang ini itu. Semua isi Al-Quran ini ya Allah yang menurunkan kepada Jibril. Oke. Tadi perkataan siapa? Gini aja. Jadi akidah umat Islam itu percaya dan yakin semua perkataan Allah itu di dalam Al-Quran. Bukan perkataan Allah, itu adalah perkataan Jibril. Berarti tidak semua perkataan Allah. Gini ya. Gimana sih? Gini, Allah itu memerintahkan Jibril, Jibril sampaikan seperti ini kepada dia, kepada siapa? Nabi Muhammad. Ya, kayak gini bilang, ini ayatnya. Diturunkan ayat ini. Ada perkataan Allah di situ. Ini oke gak apa-apa, itu keyakinan kalian ya, keyakinan kalian ini keyakinan kami karena umat Islam barang siapa menolak satu ayat saja di dalam Al-Quran batal Islamnya. Miliknya huruf besar. Miliknya. Kalau Allah itu berfirman atau bersabda atau berkata, dia akan bilang bahwa di situ akan ada milikku, bukan miliknya. Aduh, Bapak Mana ini sakit apa? kok sakit? Ya sekarang itu apa? Kalau misalnya dia pakainya, ya. Nah, Apa lu coba? Yang mana lu coba? Allah Kami berfirman, janganlah kamu ya menyembah dua Tuhan, hanyalah Dia. Dia ini siapa? dia ini ya Allah. Loh, Ngomongin Jangan loh. Ini Al-Quran ya.
Al-Quran Allah itu ya. berkata, dia ini kan Allah ya. Ini perkataan Allah nih, ya. Dan Allah berfirman, ini perkataan Allah. Oke. Janganlah kamu menyembah dua Tuhan. Oke, perkataan Allah nih. Hanyalah Dia lah. Allah mau menunjuk ke siapa? Dia ini siapa? Nah, terus lanjutkan ayatnya loh. Dia ini siapa? Dia dulu. Hanyalah Dia. Dia ini siapa? Dia itu ya Allah Tuhan Yang itu Maha lah. Esa. Nah, Tuhan Yang Maha Esa siapa? Ya Allah lah. Loh, Nah kan bingung juga kan? kenapa Bingung kan? Kenapa di sini hanyalah Dia? Kalau ini perkataan Allah, harusnya Dia hanyalah Aku, Tuhan Yang Maha Esa. Nah, itu Al-Quran itu ya Apa? diturunkan bukan hanya kalau misalnya dia sudah paham sama Allah ya kan, misalnya untuk semua umat gitu. Jadi orang yang membaca ya ini siapa? Ya Allah itu. Allah itu apa? Jadi, ini Allah yang berfirman. Ya Allah lah. Allah Allah berfirman, Allah janganlah mengatakan kamu menyembah dua Tuhan. Oke. Lalu kenapa Allah bilang hanyalah Dia, Tuhan Yang Maha Esa? Berarti sih menegaskan bahwa Allah ini punya Tuhan. Ini itu ya. Allahmu punya Tuhan. Ini. Karena kalau seandainya Dia berkata di sini, berarti Dia harus Itu bilang Bapak. Kami umat Islam dimanapun Bapak tanya, emang nggak ada ke situ rujukannya, nggak yang seperti Bapak bilang. Siapa Dia itu? Hah? Siapa Dia? Siapa? Itu Dia siapa? Dia ya Allah. Kayak mana yang kuliah nih saya bilang? Dia tidak menunjuk dirinya sendiri. Oke. Ya udah, dia menginformasikan dirinya sendiri untuk dipahami oleh makhluk. Oke. Dia siapa? Dia ya Allah juga. Nah, kalau kepadaku, Bingung kalian kan? Semoga kalian jauh rahmat Allah gitu aja. kalau kepadaku, Hendaklah kepadaku kepadaku saja kamu takut. Itu siapa? Punya. Ya Allah juga. Jadi yang salahnya mana coba? Ini sama Kalau kayak Allah orang itu kan tahu Allah, nggak? ya. Ini sama kayak orang Wanes. Bapak ya bapak sendiri. Bapak ya yang ngomong sama dirinya sendiri. Gak ngomong sama dirinya sendiri. Terserah. Wanes. Terserah kalian mau menghakimi Al-Quran itu seperti apa, Pemikiran ya dan kan? otakmu yang segini diketawain 500 orang yang di bawah, ya. Karena di sini jelas-jelas berkata dan Allah berfirman. Ketika Allah sudah berfirman, janganlah kamu menyembah dua Tuhan. Oke. Hanyalah Dia, Tuhan Yang Maha Esa. Kenapa Allah tidak menunjuk dirinya sendiri, malah menunjuk Dia yang artinya Baca lagi ada bawahnya. personal lain? Baca lagi Ini bawahnya, lagi dan cosplay, hanya kepadaku kadang sajalah menjadi- kamu takut. Aduh, kalian nih ya. Orang kedua. Aku saja kamu takut. Adi, baca bawahnya hanya kamu takut coba. Hendaklah kepadaku saja kamu takut. Kalau memang itu merujuk kepada Dia, kenapa di situ hanyalah Dia Tuhan Yang Maha Esa? Kepada siapa nih Allah menunjuk Dia? Ya kepada Allah. Kayak mana lo kalian nih? Kalian meminta informasi dari saya, ya kan? Saya Muslim. Nggak mungkin saya bilang ada Tuhan lain. Ya nggak mungkin. Nah, ini Allah yang berkata. Iya, dalam umat Islam siapapun kalian tanya, ya siapa itu Allah itu? Dia Ya Allah siapa? itu sendiri. Dia Mau siapa? dia pakai Dia ini kami, siapa? dia Dia pakai ini siapa? nya, dia pakai segala sesuatunya untuk dia. Dia ini siapa? Ya Allah. Tawa lagi. Kah. Kenapa Allah tidak menunjuk dirinya sendiri? Kenapa harus menunjuk personal lain? Ya, untuk kita belajar Al-Quran itu, gitu. Jadi segala misalnya kalian bertanya, ini kan nggak semuanya jadi Muslim, gitu. Ada sebagian ayat itu dibaca orang non Muslim. Nah, sebagian kayak orang kalian ini membaca Al-Quran itu, pasti kan, ini siapa? Jadi bertanyalah sama yang tahunya itu ya Allah sendiri gitu. Gak bisa, karena kalau ketika nggak bisa ya udah nggak apa-apa. Sekolah ya nggak bisa diinikan gitu. Artinya apa? Di situ menunjuk kepada orang lain. Dia itu menunjuk kepada personal lain. Kalau Allah menunjuk dirinya sendiri, artinya dia menunjuk harusnya bilangnya kepada aku atau kepada saya. Ini bahasa Indonesia kamu berapa nilainya sekarang pertanyaan saya? Buat aja lah 0 lah bang, karena bahasa Quran itu ya gimana bilang ya. Ini kan tentang ketahuan Allah. Kalau seandainya itu perkataan Allah, dia akan menunjuk dirinya sendiri. Tetapi ini bukan perkataan Allah. Aduh,
gimana ya ngomongnya ya. Ya udah kalian bawa keyakinan kalian sendiri lah. Bukan. Kayak mana saya bilang. SD. Ini pelajaran SD. Kamu nggak sekolah berarti kan? Nah, makanya saya Iya ajarkan, terserah saya sekolah nggak sekolah. Ya, saya sekolah. Ketika ada kata dia, ya, saya kasih tahu nih, dengarkan. Ketika ada kata dia, artinya itu merujuk kepada personal lain, kepada orang lain, ya, kepada benda lain atau kepada personal lain. Nah, ketika di situ Allah berkata hanyalah dia, ya, artinya ada personal lain yang ditunjuk sama Allah. Itu deh. Ya udah itu kan Sekarang menurut akidah kami ya kan. Pertanyaannya siapa dia ini yang ditunjuk? Ya Allah tetap Allah sampai kiamat pun abang bilang tetap Allah. Aduh, kasihan, makanya deh kamu sekolah dulu deh, sekolah. Iya. Pintar, yang cerdas. Biasanya orang yang sudah belajar Al-Quran pasti pinter-pinter dia. Aku nangkep dari penjelasan Bapak ya, karena Bapak dari tadi kan, ini kan penyampaian. Yang aku tangkep itu bahwa yang ditulis di dalam Quran ini adalah semuanya penyampaian Jibril gitu kan. Makanya selalu mengatakan dia, kami gitu kan Pak. Iya. Jadi ini sebenarnya yang ditulis itu perkataan Jibril yang diterima perkataan Jibril dari Allah. Iya, yang diterima dari Allah. Makanya dia mengatakan, buka lagi ayat yang tadi itu mengatakan, taatlah kepada dia, Tuhan. Juga takutlah kepadaku. Nah, itu merujuk kepada dia, Jibril. Kalau yang aku itu Jibril, kalau kepada dia itu Tuhan ya Allah, maksudnya gitu, bukan? Bilang ya Om sendirilah ada. Karena gini Pak, sebentar bang. Itu. Karena Bapak bilang tadi kan, ini kan dia lagi nyampein. Jadi coba buka deh ayat yang tadi. Hanya kepada Tuhan saja kan kamu menyembah gitu kan. Tiada dua Tuhan. Tetapi hanya kepada dia kamu menyembah. Jadi ketika Jibril menyampaikan perkataan Allah, dia juga menyampaikan, kamu harus takut kepadaku gitu dong. Benar nggak? Nggak gitulah. Tetap yang dibawakan ya kalam Allah itu, apa yang dibicarakan sama Allah. Jibril itu tugasnya dulu. Tugasnya apa Jibril itu? Ketika ada turun ayat, turun perkataan Allah atau kalam Allah, Jibril itu wajib menyampaikan, tidak ada situ penambahan, pengurangan. Jadi Allah itu bilang kayak gitu, ya disampaikan kepada Nabi Muhammad. Gitu. Jadi apa haknya kita coba menghakimi itu? Mungkin gini ya Pak ya, yang saya tangkap jadinya SPOK di dalam bahasa Indonesia itu beda sama dengan bahasanya Allah gitu ya. Gitu bukan sih Pak? Jadi cara ya bahasa Allah kan sudah jelas di situ. Kalimat itu berbeda gitu. Bahasa Allah sudah jelas di situ. Jadi apanya lagi coba? Aku kan nangkapnya karena gini kan, karena kan diterjemahkan ke bahasa Indonesia, jadi saya nangkapnya ya kalau ada seseorang menyampaikan sesuatu maka dia akan berkata begini kan, beginilah firman Allah, (2) aku akan memerintahkan kamu hanya menyembah kepadaku saja. Nah itu kan biasa kalau kita yang mengerti bahasa Indonesia kan begitu kan penulisannya. Nah ini beda, ternyata Quran ini beda gitu ya Pak. Jadi gini ya. Apa yang disampaikan Jibril itu langsung ditulis tuh. Sama sahabat-sahabat Nabi tuh yang dia dapat dari Quran gitu. Jadi makanya Bapak bilang Quran ini adalah penyampaian kan gitu kan. Penyampaian. Yang merupakan perkataan Jibril langsung kepada Muhammad. Yang dia dapat dari Allah gitu kan. Iya saya mencoba jujur di sini ya. Saya jujur aja nggak apa-apa. Iya, yang saya tangkap itu Pak. Jadi bahasa Allah itu berbeda dengan bahasa Indonesia memang. Jadi gaya bahasanya ketika menyampaikan firman juga beda ternyata. Itu sih Pak yang saya tangkap. Oke, jadi gini, kenapa ya setiap kita yang berdiskusi di sini itu seperti saya membahas Al-Quran, kalian selalu menyangkal ini itu. Memang Al-Quran itu sudah menjelaskan juga ini di ayatnya nih. Ya. Kenapa? Sesungguhnya ya mereka yang dapat petunjuk dari Tuhannya dan mereka itu orang-orang yang beruntung. Ayat berikutnya, sesungguhnya orang yang kufur itu sama saja. Dengar dulu kakak, dengar dulu. Ini gambaran kita saat inilah nih. Ya.
sesungguhnya orang-orang kufur itu sama saja bagi mereka engkau beri peringatan atau tidak, mereka tidak akan beriman. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Kami nggak pernah Pada orang penglihatan kufur, mereka ada penutup bagi yang dan bagi kamu mereka yang pernah ajab yang berat. ada. Nah, Itu ayat apa? Itu ayat apa? Berada di Ayat apa? atas orang kafir Itu ayat apa, sampai hamba Allah? kiamat. Al-Baqarah. Ayat apa? Al-Baqarah. Al-Baqarah Al-Baqarah. ayatnya 6 dari 5 sampai 8. Oke, kamu baca di situ itu engkau Tunjukkan itu kepada siapa? kami ahli kitab, Pak. Ahli Ya, sabar kitab dulu, Bu Sob. pemegang Sabar dulu. kitab. Kami berada Itu- di itu atas engkau kami itu sampai siapa? kiamat. Muhammad. Engkau itu Muhammad. siapa? Muhammad. Coba tunjukin. Ciluba. Nah, Tunjukin. Kita baca ya. nah, Baca dari atas. Sesungguhnya orang-orang yang kufur itu sama saja bagi mereka. Oke. Apakah engkau Nabi Muhammad beri peringatan atau tidak? Engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Sekarang saya tanya, Pak, kita semua ini di atas ini, Pak ya. Apakah pernah diberi peringatan sama Nabi Muhammad? ya peringatannya itu tadi lah, bertauhid kepada Allah, mengikuti ajaran Allah. Itu yang bukan diajarkan peringatan. Nabi Muhammad. Itu di Nah. situ apakah engkau peringatan? Nah. Berarti harus Nah. Nabi Muhammad langsung dong yang Nah, memperingati. udah. Setelah itu Allah itu ngomong ini lagi kepada kalian, Di mana? bacakan. Di mana? Tunggu di situ dulu tadi, Pak. Nah, itu kan di sini Nabi Muhammad dong yang harus memperingatkan kita. Oke, kita Nabi Muhammad itu datang untuk mengajarkan Islam. Loh, betul. Tadi katanya memperingati. Iya kan, peringatkan itu kan bisa di situ majemuknya bisa mengajari, ya bisa memperingatkan. Kan itu majemuknya. Ini untuk orang kufur, Pak. Iya, untuk orang kufur ini setelah sesungguhnya orang-orang yang kufur itu ya sama saja bagi engkau Muhammad beri peringatan atau tidak, sama saja mereka tidak akan beriman. Nah, kenapa? Nah, dijawab sama Allah. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Kayak orang-orang ambang inilah, segala sesuatu dalam Al-Quran itu udah pasti disalahkan terus. Pada penglihatan mereka dan penutup, dan bagi mereka ajab yang sangat berat. Ya, makanya Jadi kalau di semua diskusi, jadi semua diskusi tentang Al-Quran memang Allah udah bilang seperti itu untuk kalian. Oke, Gitu. Makanya saya bilang kalau misalnya kalian bahas Al-Quran, memang udah tutup mati hati kalian gitu, pendengaran kalian gitu. Jadi gimana bilangnya? Tenang dulu. Berarti Nabi Muhammad ketika memperingati itu sudah nggak guna karena sudah ditutup telinganya kan, paham kan? Nah, ada Nabi Muhammad aja nggak guna, apalagi sekarang kalau sudah nggak ada, Pak. Gimana, Pak? Terus apa yang kalian kejar selama ini gitu? Ya kawin. Iya, maksudnya gitu. Allah aja udah nggak guna gitu. Kalian untuk memperingati untuk apa nggak guna? Gitu. Itu ke Nabi Muhammad loh ada, Nabi Muhammad masih ada. Ini sekarang nggak ada, apalagi lebih parah lagi kan? Ya apa gunanya? Ya apa gunanya gitu? Nabi Muhammad masih ada aja, kita sudah diperingati nggak guna, apalagi dia udah nggak ada. Oh iya, gue belum nyapa. Shalom semuanya, kan jadi lupa kan. Makanya tuh, ya kalau Dalam naik turun ya. dah. Dalam Mustofi. Bang Elo belum ngucapin selamat ulang tahun loh. Selamat ulang tahun Baginda. Loh, Gata juga, Gata ini. Oh iya, selamat ulang tahun Aisyah, Agatha, dan Aisyah nggak ada. Tadi kita udah nyanyiin. selamat ulang tahun Allah, pinjam 100 dong. Ya udah, selamat ulang tahun untuk Gata lagi nih. Kamu primus inter pares. Gue mau primus inter pares, ntar gue rungkat lagi. Aduh. Happy birthday Agatha. Pinjam 100 dong. Baik, maksudnya apa nggak ngasih aku? Kakak, Ada udah dikasih. mau sholat dulu ntar lo ya.
Oh ya, ya udah sholat dulu. Halo kakak. Oke lah. Ya.